Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel podcast YouTube saya, Setio Budi. Pada perbincangan kali ini, saya akan akan diskusi tentang penulis buku, di mana buku ini ditulis oleh dua orang guru SMK Semen Gresik. Buku ini seperti ini. Kita akan bedah buku ini, tapi bukan dari sisi isinya, tapi kita akan bedah buku ini dari sisi bagaimana proses awalnya buku ini ditulis sampai dengan buku ini ada di tangan saya. Nah, mari kita ikuti perbincangan ini, jangan kemana-mana. Nah, buku ini menjadi sangat fenomenal khususnya bagi SMK Semen Gresik karena buku ini pertama kali diterbitkan sejak SMK Semen Gresik didirikan pada 1963. Buku ini kalau dilihat dari luar, tampak luarnya di sini ada tulisan Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2019, ada judul, ada logonya. Kemudian di sini ada tulisan SMK MAK Jilid 2. Buku ini berjudul Teknik Pengelasan Gas Tungsten (TIG). Bidang keahlian teknologi dan rekayasa, program keahlian teknik mesin, kompetensi keahlian teknik pengelasan, dengan penulis dua orang guru SMK Semen Gresik, Muhammad Ainul Huda dan Muhammad Arif Hidayat. Mari kita perbincangkan dengan kedua penulis buku ini. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ainul Huda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif, bisa diceritakan awalnya bagaimana proses buku ini, awalnya dulu bagaimana? Terima kasih Pak Budi. Buku ini awalnya itu kita mendapatkan pelatihan, kita dipanggil ke Jakarta oleh Direktorat Pembinaan SMK pada waktu itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 2019 di bawah kasih kurikulum. Jadi ini adalah bidangnya di bidang kurikulum. Jadi intinya kita SMK Semen Gresik memperoleh bantuan dari bidang subdit kurikulum tentang penulisan buku, gitu ya? Penulisan bahan ajar. Penulisan bahan ajar. Tanggalnya itu 17 September 2019, selama 3 hari kita di Jakarta. Waktu itu saya dan Pak Arif yang menghadiri ya. Karena yang diundang itu jurusan pengelasan. Ya. Nah itu kemudian saya sendiri Pak yang hadir Pak pada waktu itu. Oh iya. Saya sendiri yang hadir untuk mendapatkan pelatihan penyusunan bahan ajar ini. Ya. Selama 3 hari mendapatkan workshop dibimbing langsung oleh kasih kurikulum pada waktu itu. Waktu itu workshopnya tentang apa? Workshopnya tentang model dan pola pelaporan penyusunan bahan ajar. Iya. Jadi pelaporan tentang pembuatannya, mulai dari penyusunan bahan ajarnya, kemudian mengadakan workshop untuk pengembangan bahan ajar sebelum ditulis, kemudian tentang administrasi dan pelaporannya. Itu pada September 2019. Ya, terus buku ini dituntut oleh pemerintah pada waktu itu harus selesai Desember tahun 2019. Ya. Desember harus selesai. Karena tahun anggaran 2019 ya. 2019 betul. Ya. Nah, karena berbagai hal dan lika-liku yang tajam menurut kami, akhirnya baru kali ini bisa terbit. Ya keterlambatan, tetapi untuk proses administrasi kita tidak terlambat sebenarnya.
Jadi proses administrasinya sudah kita selesaikan pada tahun anggaran 2019. 19, ya. Tinggal penerbitannya baru diterbitkan dalam minggu ini ya. Dalam minggu ini. Ya, minggu ini itu kita ini sekarang bulan Juli 2020 ya. 2020. ISBN-nya pun baru muncul sekitar 1 minggu yang lalu. Oke. Setelah Pak Arif pulang dari Jakarta itu terus proses selanjutnya seperti apa? Setelah pulang dari Jakarta itu baru saya koordinasikan dengan Kaprodi jurusan pengelasan karena memang yang mendapatkan yang ditunjuk adalah membuat buku tentang pengelasan. Maka saya berkoordinasi dengan Kaprodi pengelasan. Karena waktu itu Pak Arif itu posisinya memang guru produktif teknik pengelasan, tapi sedang menjabat Wakasek urusan kesiswaan pada waktu itu. Nah, setelah saya koordinasikan maka muncullah judul teknik pengelasan gas tungsten ini atau TIG. TIG itu singkatan apa? Tungsten inert gas. Jadi tungsten inert gas atau disingkat dengan pengelasan gas tungsten. Nah, ini jilid 2 mungkin nanti dijelaskan sama Pak Ainul. Kenapa kok jilid 2, jilid 1, bukan jilid 1 atau jilid 3 tapi jilid 2. Kemudian setelah bukunya bisa diperlihatkan ke kamera, Pak. Bukunya jilid 2 teknik pengelasan gas tungsten atau TIG. Nih. Dan perlu diingat bahwa program kompetensi keahlian teknik pengelasan itu di bawahnya program keahlian teknik mesin, jadi masuk dalam teknik mesin. Itu bukan ada jurusan sendiri tentang teknik pengelasan, tapi di bawahnya teknik mesin. Kalau setelah Pak Arif pulang dari Jakarta, terus setelah dikoordinasikan dengan Kaprodi Teknik Pengelasan, terus proses langsung penulisan, gitu ya? Belum, Pak. Proses selanjutnya adalah workshop dulu, Pak. Kita adakan workshop penulisan bahan ajar. Terus workshop penulisan di bahan mana ajar itu? Ini di SMK, di hotel dihadiri oleh penulis pada waktu itu. Yang hadir kita diwakili sama Pak Ainul. Ini Pak Ainul yang ini ya. Agak didekatkan mic-nya Pak Ainul. Jadi workshop penulisan bahan ajar di Surabaya kalau nggak salah, di Surabaya dihadiri oleh seluruh peserta dari Indonesia wilayah Timur. Jadi waktu itu Indonesia dibagi dua wilayah, Barat sama Timur. Kita masuk wilayah Timur. Wilayah Timur berada di Surabaya, untuk Baratnya berada di Jakarta. Seperti itu. Waktu itu dihadiri dari mana saja Pak Ainul? Kemarin dihadiri dari wilayah Surabaya, ada wilayah Jogja, wilayah Jawa Tengah, kemudian kemarin ada juga dari Sulawesi, saya. Kira-kira pesertanya berapa? Pesertanya kemarin ada ratusan, Pak. Ratusan untuk itu jumlah tetapnya saya kurang tahu. Tapi untuk SMK semua atau SMA juga? SMK ini saja. Kan khusus SMK. Terus itu semua mata pelajaran produktif di SMK waktu itu ada semua ya? Ada semua kemarin. Kemarin yang diambil itu mata pelajaran untuk C2 sama C3. Oke, jadi setelah Pak Ainul mengikuti workshop penulisan bahan ajar, berapa hari kemarin? Kemarin workshop itu diadakan selama 3 hari. Bulan apa? Bulan Oktober tahun 2019. Itu hari Senin sampai Rabu. Kita 3 hari. Itu pada saat workshop itu kita dituntut untuk menyelesaikan 1 bab. Setelah itu selesai workshop itu, terus proses penyusunan. Masih untuk melanjutkan bab yang selanjutnya kita lanjutkan di tempat masing-masing, di sekolah masing-masing, sampai selesai penyusunan bahan ajar ini, Pak. Jadi di dalamnya ini ada 9 bab ya? 9 bab. Setelah selesai semua, kemudian proses selanjutnya diapakan? Kemarin setelah selesai semua, kemudian pada saat penyusunan bahan ajar ini, itu ketika sudah selesai semua akan ada cek plagiasi. Dan itu wajib lolos cek
plagiasi. Ada aplikasinya Ada itu. aplikasinya yaitu. Jadi satu paragraf itu kalau di copy paste kan ke aplikasi itu kelihatan ya. Jadi kemarin itu untuk nilai batas ambangnya untuk cek plagiasi buku ini adalah kurang lebih maksimal 30%. Dan kita sudah memenuhi itu, sudah lolos. Hebat. Jadi buku ini sudah tidak ada plagiasinya ya, karena sudah dicek oleh kementerian ya yang ngecek ya. Kira-kira Pak Arif sama Pak Ainul, apa kira-kira kendala-kendalanya ketika menyusun buku ini? Kendala yang paling utama itu Pak, melawan malas itu Pak. Melawan malas itu yang sangat susah dan memang kami kurang tahu ya apakah ini karakter orang produktif atau apa. Kalau nulis itu sangat-sangat susah, susah dan sulit bagi kami sih. Tapi gitu ya, sudah dibuktikan oleh Pak Ainul dan Pak Arif bahwa kita selaku warga atau guru SMK Semen Gresik sudah menulis satu buah buku seperti ini. Buku ini tampak depannya seperti ini yang ditulis, kemudian tampak sampingnya ada tulisan Teknik Pengelasan Gas Tungsten TIG, bidang keahlian teknologi dan rekayasa, program keahlian teknik mesin. Di sebelah belakang ada tulisan SMK bisa hebat, siap kerja, santun, mandiri, kreatif. Di sini ada penerbitnya Prima Abadi Jaya Surabaya dan ini ada ISBN-nya. Pak Arif, proses penerbitan kemarin membutuhkan waktu berapa lama? Mulai masuk sampai ada di tangan saya nih. Yang kalau penerbitannya yang lama di pengurusan ISBN-nya. Untuk cetaknya sendiri tidak membutuhkan waktu lama. Setelah mendapatkan izin cetak atau ISBN-nya keluar, maka dibutuhkan 3 hari kalau nggak salah. Setelah itu cetak. Sebelum mengakhiri perbincangan kita, mungkin Pak Arif bisa menyampaikan dan Pak Ainul kesan pesannya membuat sampai buku ini terbit, kesan pesannya seperti apa? Dari Pak Arif dulu mungkin? Kalau kesan dan pesannya saya, semua orang bisa menulis, yang paling susah adalah melawan malas. Kalau Pak Ainul? Kalau pesan dan kesan saya, menulis itu mudah-mudah, tidak sulit, asalkan dia punya tekad. Kebetulan kita kemarin kan pengajar, jadi kita harus bisa membagi waktu. Pagi mengajar di sekolah, waktu menulis hanya bisa untuk malam. Jadi untuk semua orang bisa menulis kok Pak, asalkan dia punya kuat semangat dan bulat yang tekad. Kelihatannya perlu didorong oleh pemerintah, karena kalau di pemerintah itu Anda sudah difasilitasi pemerintah harus selesai. Jadi ada semacam deadline gitu ya. Oke. Keren. Buku ini bisa dimanfaatkan oleh sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Bisa di-download alamatnya di mana kalau download? Di SMK. Di PSMK ya. Di PSMK nanti kan ada banyak pilihan. Nanti kita ambil yang bahan ajar 2019. Oke. Semoga menjadi penyakit menular kepada seluruh Bapak Ibu guru, khususnya di SMK Semen Gresik dan juga Bapak Ibu guru SMK di seluruh Kabupaten Gresik dan di seluruh Indonesia, bahwa buku-buku ini bisa diproduksi sendiri. Ini akan menjadi lebih murah biaya pembelajaran jarak jauh kalau ada bukunya. Dan saya kira siswa akan lebih bangga apabila buku bahan ajar itu ditulis sendiri oleh gurunya yang mengajar. Ini ya cukup keren ya. Sebelum saya akhiri perbincangan, barangkali ada the last speech dari Pak Arif atau Pak Ainul. Itu saja tadi Pak, last speech-nya. Iya, terima kasih ya Pak Arif dan Pak Ainul. Mudah-mudahan ini bisa menjadi amal jariah panjenengan berdua. Amin. Semoga pahalanya nanti akan terus mengalir apabila buku ini masih dimanfaatkan, dan insya Allah ini akan dipakai terus buku ini sepanjang hayat, mudah-mudahan. Demikian perbincangan saya dengan Pak Arif dan Pak Ainul Huda, penulis buku
teknik pengelasan guru SMK Semen Gresik. Semoga ada guna dan manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.